Lelaki yang tak bisa dicuri, karya Rizkyanti Yura, bagian 3. Ayah dan Anika. Alex menurunkan Lily di apartemen Casablanca dan melanjutkan perjalanannya ke Lebak Bulus. Dia harus menyiapkan pakaian dan perlengkapan untuk dibawa pindah ke rumah baru. Kepada Kak Bintang yang rumahnya terletak di belakang rumah ayah, juga kepada ayah, Alex tidak mengatakan apapun soal rencana kepindahannya. Dia tahu mereka pasti akan menentangnya habis-habisan. Setelah menikah dengan Kak James yang asli Prancis, Kak Embun memutuskan untuk menetap di tanah kelahiran suaminya. Sementara Kak Bintang juga sudah tinggal di rumah sendiri bersama suaminya, Kak Adam. Makanya rumah ayah yang super besar itu menjadi kosong. Sejak jauh-jauh hari ayah sudah mengatakan bahwa rumah itu milik Alex. Alex yang akan menempati rumah itu bersama ayah dan Biatun untuk seterusnya. Bahkan ayah sudah menunjukkan sertifikat tanah dan rumah yang sudah dipindah namakan menjadi atas nama Alex. Kamu pewaris dan pemilik sah rumah Lebak Bulus, Alex. Jadi berkonsentrasilah pada studimu, lalu pekerjaanmu. Soal rumah seisinya sudah beres, tidak perlu dipikirkan lagi. Begitu kata ayah saat menunjukkan sertifikat itu ke hadapan Alex dan kedua kakak perempuannya. Statusnya sebagai putra tunggal keluarga Shailendra, sebagai satu-satunya calon CEO bagi perusahaan Shailendra, satu-satunya ahli waris rumah besar itu, bukannya membuat hati Alex menjadi senang. Justru sebaliknya, hatinya merasa berat. Sungguh berat beban yang akan dipikulnya. Dia menjadi tulang punggung keluarga, kepala keluarga, sekaligus pemimpin puluhan karyawan PT Shailendra Utama. Nasib mereka bergantung sepenuhnya pada kelangsungan hidup perusahaan keluarga yang dipimpinnya. Itu beban yang sangat berat bagi seorang lelaki muda berusia 25 tahun, meski sudah lulus S2 sekalipun. Karena itulah Alex memutuskan untuk mencari uang sendiri dulu. Dia menyanyi sambil bermain piano di kafe dan membuat lukisan di atas batu. Tentu saja hal itu ditentang habis-habisan oleh ayahnya. Namun kedua kakaknya berhasil membujuk sang ayah untuk memberi waktu kepada Alex. Cepat atau lambat Alex pasti siap dan bersedia mengambil alih pimpinan perusahaan. Untuk saat ini sebaiknya mereka memberi Alex kesempatan untuk mengatur hidupnya sendiri dan memberinya kebebasan untuk melakukan apa yang dikehendakinya sambil memikirkan masa depan. Meski terlihat tidak rela, sang ayah akhirnya menyetujui usul kedua kakak Alex. Namun, itu kejadian 3 tahun yang lalu. Sekarang usia Alex sudah 28 tahun, dan dia masih menolak membantu ayahnya di perusahaan keluarga mereka. Dia berpikir karena sudah ada Kak Bintang yang membantu ayah, bahkan Alex sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan studinya ke jenjang S3 di Singapura. Sejak tahu tentang rencananya itu, hampir setiap pertemuan Alex dengan ayahnya selalu berakhir dengan perdebatan. Kalau diladeni, mungkin akan terjadi pertengkaran. Untung Alex seperti ibunya, tidak pandai mendebat ayah yang selalu benar. Jika ayah sudah sangat marah dan berkeras hati, dia duduk berdiam diri mendengarkan ayah dan sama sekali tidak membantahnya. Dibiarkannya ayah mengomel dan mengungkit-ungkit semua hal yang sudah dilakukannya demi Alex dengan menebalkan telinga dan hatinya, sehingga dia tidak menjadi sakit hati, dan itu sering kali membuat ayahnya frustrasi. Suatu hari Anika tiba-tiba menelpon. Alex bahkan sudah lupa pernah menyimpan nomor telepon gadis itu saat mereka bertemu di warung kopi. Anika mengajaknya bertemu. Kebetulan ayah meminta Alex untuk makan siang bersamanya di salah satu restoran yang terletak di City Walk Sudirman. Alex pun setuju untuk bertemu Anika sekitar pukul 10 pagi sebelum bertemu ayah. Disitulah ayah pertama kali bertemu Anika. Kak Embun dulu pernah bercerita kepada ayah tentang gadis kecil heboh yang memuja Alex sejak lahir. Karena itulah ketika bertemu dengan Anika, ayah sudah tidak terkejut. Meski sudah duduk di bangku SMA, gaya Anika masih sama seperti saat dia masih duduk di bangku SD, riang dan spontan.
Namun ayah sama sekali tidak merasa terganggu. Hari ini kebetulan sekolah Anika diliburkan karena sedang ada rapat koordinasi para guru. Karena itulah dia mengajak Alex untuk bertemu. Ketika sedang mengobrol dengan Anika, tiba-tiba ayah muncul. Dengan enggan, Alex mempersilahkan ayah bergabung bersama mereka di coffee shop itu. Seperti seorang pengamat, ayah duduk diam bersandar di dinding kaca di belakangnya, sambil menyesap kopinya dan sibuk dengan smartphone-nya. Sementara Anika asik menceritakan kejadian-kejadian seru di sekolahnya dan pernikahan kakaknya Laras dengan guru pianonya. Karena dulu Alex diam-diam pernah mengagumi Laras, cerita tentang pernikahan Laras cukup menarik hatinya. Alex pun aktif bertanya ini itu kepada Anika. Kesan Alex terhadap Anika yang berusia 5 tahun, 12 tahun, lalu sekarang 18 tahun, sama sekali tidak berubah. Bagi Alex, Anika tetap adik kecil yang lucu, menggemaskan, dan selalu membuatnya tertawa. Mulai tawa kecil, tawa lebar, sampai tawa tergelak-gelak hingga air mata gelinya keluar. Itu pula yang terjadi sepanjang pertemuan singkat mereka pagi itu. Rupanya hal itu membuat ayahnya sangat terkesan. Ketika akhirnya Anika pamit pulang, Alex mengikuti ayahnya menuju restoran Jepang di lantai 2 City Walk. Tiba-tiba saja dengan wajah serius ayah bertanya, "That girl Anika, you like her a lot ya?" Alex tidak bisa menebak arah pembicaraan ayah, tapi dengan jujur dia menganggukkan kepalanya. "She's nice," jawabnya singkat. Ayah tidak mengatakan apa-apa lagi sampai mereka berdua duduk dan menunggu pesanan datang. Namun Alex sangat terkejut ketika ternyata ayah melanjutkan topik tentang Anika. "Dia masih SMA. Kalian kenalan di mana?" Dengan acuh tak acuh, sibuk dengan sumpitnya, Alex menjawab pendek. Dia adik temanku di SMP dulu." Ayah menganggukkan kepalanya diam-diam, lalu sambil memperhatikan Alex, dia bertanya lagi, "Apakah kalian pacaran?" Dengan cepat Alex mengangkat wajahnya dan menatap sang ayah dengan sedikit jengkel. "She's just a friend," jawabnya pendek. Ayah terlalu ingin tahu. Alex berharap jawabannya yang ketus bisa menghentikan rasa ingin tahu ayah. Dengan sebal, Alex menyadari bahwa saat di warung kopi tadi, ternyata ayah hanya pura-pura sibuk dengan smartphone-nya. Kenyataannya dia sibuk memperhatikan dirinya dan Anika. Ayah mencondongkan tubuhnya ke arah Alex dan melanjutkan. "Ayah belum pernah mendengarmu bicara begitu panjang. Belum pernah melihatmu tertawa begitu lebar, bahkan sangat keras. Paling banter, kamu hanya senyum-senyum saja kalau sedang mengobrol dengan kakakmu," katanya sambil seperti membisikkan suatu penemuan rahasia. Alex menatapnya dengan was-was. Dia merasa tadi dia dan Anika hanya mengobrol biasa. "Terus kenapa?" tanyanya sedikit ketus. Alex merasa jengah juga dikomentari begitu detail. Ayah mengangkat bahu pura-pura tak peduli. "Ayah heran aja, belum pernah kamu terlihat seperti tadi. Bahkan jika sedang hangout dengan sahabat, merangkap manajermu Lily." Saat ayah mengungkapkan kata manajer, kedua jari telunjuknya ia lengkungkan seakan membentuk tanda kutip, mengejek jabatan Lily sebagai manajer Alex. Ayah memang tidak pernah menganggap apa yang dilakukan Alex sebagai suatu pekerjaan penting. Maka tugas Lily sebagai manajernya bagi ayah juga bukan sesuatu yang penting. Namun Alex pura-pura tidak melihat kedua jarinya tadi. Jika ayah berusaha memancing amarahnya, beliau tidak berhasil. Alex malah lebih fokus dengan kalimat ayah yang lain. "Apa maksud ayah aku terlihat seperti tadi?" tanyanya dengan kedua alis terangkat. Ayah memandanginya dengan tatapan yang seolah mengatakan, "Ah, masa kamu gak tahu?" Tetapi Alex benar-benar tidak tahu apa maksudnya. Jadi dia tetap menunggu jawaban ayahnya dengan kening berkerut. Akhirnya ayahnya mendesah dan menjawab juga. "Nothing but sih. Malah ayah melihatnya sebagai sesuatu yang positif. You look more relaxed." Santai sekali saat mengobrol dengan gadis itu, seolah tidak ada beban. "Wajahmu cerah, bicaramu lancar, dan kamu tidak berhenti tertawa." Itu yang membuat ayah takjub.
Belum pernah ada gadis yang bisa membuatmu terlihat sesantai itu, selepas itu, sekeras itu ketawanya. Iya kan? Lalu tiba-tiba saja ayah tersenyum. Belum sempat menanggapi, pesanan makanan mereka datang. Ayah memesan Japanese salmon steak with Japanese salad, sementara Alex memesan ramen dengan chicken curry. Mereka sama-sama memesan ocha panas sebagai minumannya. Melihat pesanan Alex, ayah menggelengkan kepalanya. Kayak APG aja pesan ramen, katanya dengan suara pelan penuh ejekan. Alex meraih sumpit dan mulai menikmati ramennya tanpa mempedulikan ayahnya. Sejak saat itu, ayah jadi sering menanyakan Anika. Apakah kamu sudah ketemu Anika lagi? Kenapa kamu tidak mengajaknya makan siang sama kita lagi? Apakah Bintang kenal dengan teman Alex yang bernama Anika? Apakah Anika sudah lulus SMA? Anika akan melanjutkan studi di mana? Kamu terlalu sering cemberut. Kenapa tidak mengajak Anika makan malam? Ayah rindu mendengarmu ketawa. Gimana kalau kita undang Anika ke rumah? Lama-lama Alex curiga. Jangan-jangan ayah naksir Anika. Kak Bintang langsung melemparkan kepalanya dengan bantal dari sofa ketika Alex mengucapkan kecurigaannya itu padanya. Kak Adam, suaminya, sudah berangkat ke rumah sakit untuk tugas jaga di UGD. Alex ngajak kabur ke rumah Kak Bintang dan langsung duduk bermalasan di sofa yang terletak di kamar tidurnya. Pagi itu ayah meminta Alex menemaninya ke kantor. Alex masih mengantuk. Semalam dia selesai mengamen pukul 12 malam dan lanjut ngopi bareng dengan beberapa temannya yang mampir ke kafe. Dia baru sampai di rumah pukul 2 pagi. Tepat pukul 5 pagi, ayah sudah membangunkannya untuk salat subuh di masjid dekat rumah. Niatnya untuk tidur lagi sehabis salat subuh gagal total karena ayah memulai ceramahnya lebih pagi. Ayah tidak suka gaya hidupmu sekarang, Alex. Kamu terlalu sering pulang pagi. Sampai kapan kamu menjalani hidup yang tidak teratur seperti ini? Pekerjaanmu seperti kalong aja. Apa kamu tidak sayang dengan ilmu yang sekian lama kamu tuntut di Singapura? Kenapa tidak kamu amalkan ilmumu itu? Apakah menyia-nyiakan umurmu adalah tujuan hidupmu? Dan seterusnya. Lalu muncul lagi topik tentang Anika. Sebaiknya kamu mulai memikirkan untuk hidup mapan, menetap, kata ayah tegas. Enggak ya, aku mau balik ke Singapura, nerusin S3, jawab Alex ketus. Ayah tetap nyerocos. S3 bisa diambil kapan saja, Alex. Di Jakarta juga bisa. Tapi jika kamu menetap, menikah, mungkin kamu akan lebih tenang. Apakah kamu sudah mempertimbangkan hubunganmu dengan Anika? Gimana kalau ayah melamarnya untukmu? Astaga, Alex langsung pura-pura kebelet pup dan pamit ke kamar mandi. Dia sengaja masuk ke kamar mandi biatun di dekat dapur dan diam-diam menyelinap ke pintu yang tembus ke dapur Kak Bintang. Tanpa mengetuk pintu, dia langsung nyelonong masuk ke kamar Kak Bintang dan membanting tubuhnya di sofa yang bikin mager. Kak Bintang yang sedang mengoleskan krim ke wajahnya menoleh ke arah adik bungsunya itu dan membiarkannya mengomel sambil berguling-guling di sofanya, mencari posisi yang lebih nyaman. Sofa itu terlalu besar dan terlalu empuk sehingga begitu berbaring di atasnya, Alex langsung tenggelam. Tumben pagi-pagi dah nenangga, kata Kak Bintang. Alex langsung mengadukan sifat ayahnya. Dia juga komplain soal ayah yang selalu membicarakan Anika. Kak Bintang melemparnya dengan bantal ketika Alex mengungkapkan kecurigaannya bahwa ayah naksir Anika. Ayah terkesan sekali dengan Anika. Dia memang manis sekali kan? Kupikir tidak ada salahnya mempertimbangkan dia sebagai calon istri. Siapa tahu setelah menikah kamu bisa hidup lebih teratur. Alex langsung cemerut. Kok Kak Bintang jadi ketularan ayah sih? Apa menurut kakak hidupku selama ini kacau? Aku tidak minum, tidak terlibat narkoba, jauh dari pergaulan bebas. Masa tidak ada positif poinnya sama sekali? Alex merasa tidak terima. Enak saja hidupnya dianggap tidak teratur. Namun Kak Bintang tidak sama dengan ayah. Kalau ayah akan ngotot memaksakan pendapatnya, sedangkan Kak Bintang hanya tertawa geli. Adek, jangan tersinggung.
Kamu harus ingat, kamu hidup dengan tanggung jawab. Bukan hanya bertanggung jawab atas dirimu sendiri, tapi juga terhadap keluarga besar. Ayah dan kakak berharap kamu mau bergabung di perusahaan kita untuk membantu ayah. Kasihan ayah, Dek. Beliau sudah tua, sudah waktunya pensiun dan hidup santai. Giliran kita yang muda ini untuk mengambil alih semua tanggung jawab ayah. Kita yang harus bekerja dan menghidupi ayah. Usiamu sudah 28 tahun loh, sudah tidak muda lagi. Kurasa kamu sudah siap secara mental untuk mengambil alih pekerjaan ayah. Tugas, pekerjaan, tanggung jawab, itu semua beban, Kak. Beban buatku. Bersamaan dengan pekerjaan juga muncul beban dan harapan. Aku diharapkan sukses. Aku diharapkan lebih berhasil dari ayah dan kakak. Kakak kan tahu ayah kita jenius, Kak. Bagaimana mungkin aku bisa menyamai kehebatan ayah? Apalagi melebihinya. Itu membuatku stres, Kak. Kak Bintang menggelengkan kepalanya sambil memandang sang adik. Dia sedang meratakan bedak di seluruh wajahnya. Siapa pula yang akan membandingkan kamu dengan ayah? Kakak sadar kok kamu tidak sama dengan ayah. Mukanya aja beda gitu. Kak Bintang tertawa renyah sambil mengedipkan sebelah matanya. Alex langsung menekuk wajah. Ketidakmiripan ayah dengan Alex selalu menjadi bahan olok-olok Kak Bintang dan Kak Embun sejak mereka kecil. Dulu, kedua kakaknya memang sangat mirip Alex. Dari kulitnya yang putih bersih, sepasang mata sipit, rambut hitam lurus, hidung mancung, dan bibir tipis yang membuat mereka bertiga mirip orang Jepang. Sementara itu, Alex berbeda 180 derajat dibanding ayah. Kulitnya sawo matang, cenderung busuk mungkin. Mata hitamnya sangat besar dengan sepasang alis tebal bertautan, dan bulu mata lebat. Bibir tebal dan dagu melekuk. Hidungnya tidak semancung kedua kakaknya, dan ada lesung pipit di kedua pipinya setiap kali dia tertawa. Alex 100% anak ibu. Mungkin hanya rambutnya yang sama dengan ayah, lurus, kaku, dan berdiri. Saat mereka kecil dulu, jika mereka bertiga sedang bertengkar, Alex mengadu pada ayahnya. Kedua kakaknya akan habis-habisan mengedeknya. Ngapain ngadu sama ayah? Emang itu ayahmu? Orang gak mirip, ye. Dan Alex biasanya akan menangis karena jengkel. Selalu begitu, sampai sekarang. Tidak mirip ayah itu menyebalkan. Saking inginnya dibilang mirip ayah, pernah pada suatu ketika Alex ikut bercukur di barbershop langganan ayah. Dia minta dicukur dengan model rambut yang sama dengan ayah, meskipun tidak cocok dengan bentuk wajahnya. Hal itu justru membuat kedua kakaknya semakin keras mengejeknya. Biasanya rasa frustrasi Alex baru akan reda saat ayah memeluknya. Dengan suara nyaris berbisik, ayah berkata, "Kamu memang tidak mirip ayah, tapi kamu mirip belahan jiwa ayah. Kamu itu cintanya ayah. Abaikan saja kakak-kakakmu. What doesn't kill you make you stronger," katanya. Dan Alex percaya sepenuhnya pada ayahnya. Dia senang ketika melihat ayahnya menjewer telinga kedua kakaknya yang iseng dan memarahi mereka. Ayah memang hampir tidak pernah mengajak Alex bicara, bahkan nyaris mengabaikannya sepanjang masa kecil dan remajanya. Namun kepercayaan bahwa ayah mencintainya dengan sepenuh hati membuat Alex merasa nyaman sebagai anaknya. Belakangan Alex baru tahu ternyata dulu ayah sering menghindarinya karena dia selalu mengingatkannya kepada almarhumah ibu, belahan jiwanya, cinta sejatinya. Alex adalah satu-satunya alasan kenapa ayah tidak pernah menikah lagi. Alex tahu kedua kakaknya sangat mencintainya. Alex juga tahu ayah selalu mencintainya. Akan tetapi tuntutan mereka agar dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai satu-satunya anak lelaki ayah membuatnya sangat tidak nyaman. Apalagi belakangan kedua kakaknya sangat mendukung ide ayah untuk segera melamar Anika buatnya. Mereka percaya cuma Anika yang bisa membuatnya tertawa. Anika menyambut ide itu dengan penuh sukacita.
Dengan antusias dia ingin tahu kapan ayah berkunjung ke rumahnya untuk melamar. Dia lupa bahwa dia baru duduk di semester 1 Fakultas Ekonomi di sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta. Dia lupa umurnya masih 18 tahun dan belum siap menjadi seorang istri. Bagaimana mungkin gadis berusia 8 tahun sudah siap menikah, sedangkan Alex yang sudah 28 tahun saja belum siap? No way. Itu sebabnya diam-diam Alex meminta Lily mencarikan tempat persembunyian untuknya. Sebuah rumah kontrakan kecil yang tidak mencolok. Alex bahkan berencana meninggalkan mobilnya di rumah ayah dan menggantinya dengan motor yang akan dipakainya selama tinggal di rumah kontrakan. Bukan maksud Alex lari dari tanggung jawab sebagai anak lelaki keluarga Shailendra. Dia hanya butuh waktu untuk dirinya sendiri, mencari tahu apa yang diinginkannya tanpa campur tangan keluarga. Selama ini Alex merasa hidupnya sudah diprogram oleh orang tuanya. Dia harus les ini, belajar itu, sekolah di sana, kuliah di situ, kursus ini, kursus itu, lulus tahun segini, selesai tahun segitu. Tidak sedikit pun ada celah baginya untuk melakukan apa yang dikehendakinya tanpa campur tangan mereka. Terus-menerus dia merasakan tanggung jawab itu sebagai beban yang sangat berat. Baru 3 tahun terakhir inilah Alex merasa bebannya agak berkurang dengan kegiatannya bermain musik, menyanyi dan melukis di atas batu. Sayangnya ayah tidak menganggap kegiatan itu sebagai sesuatu yang serius. Setelah 3 tahun, beliau mengingatkan Alex kembali akan tugas dan kewajibannya sebagai Alexander Shailendra, dan itu cukup membuatnya stres.